Lalu penggunaannya, kalian menggunakan bola atau menggunakannya nanti? Baik, jadi kita akan belajar tentang pembangkit listrik atau kita akan mencoba membangkitkan listrik dari buah-buahan. Nah, silakan. Apakah kalian sudah membawa buah-buahnya ini? Membawa. Kita akan coba apakah buah-buahan itu dapat membangkitkan arus listrik. Ya. Ingat bahwa di sini nanti targetnya sampai bisa menghidupkan lampu. Nah, tentu saja kalau nanti satu buah tidak bisa, harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat menghidupkan lampu. Syukur-syukur nanti bisa menghidupkan jam dinding. Biasanya lampu dan jam dinding indikatornya. Nah, di sini Bapak menginginkan kalian untuk mempelajarinya terlebih dahulu secara mandiri dan sudah Bapak sharekan materi-materi yang ada di melewati WA maupun yang lain media LMS yang lain. Kemudian juga Bapak tambahkan, tolong diberikan informasi atau mencari informasi dari berbagai sumber yang lain, entah dari YouTube, entah dari internet, googling dan seterusnya, untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana kita bisa membangkitkan listrik dari suatu bahan. Demikian, terima kasih. Termasuk ini juga kalau bersama kulit memang berat, tapi ini kalau kulit agak berat karena tipis, agak repot menempel. Tapi gimana caranya biar kelihatan pintar? Aku jaga-jaga aku bawain pipis. Oh ya, karena kan kita tahu. Oh iya, ya udah beli aja. Kalau harus coba juga, tapi yang nanti kita presentasiin beli aja. Gernya ger. Itu ini nyala cuman nggak kelihatan dengan ini karena ini cahaya. Nah, nyeret, gitu ya, puas. Nggak kelihatan ya, udah nanti. Tambah lagi, Pak. Oh ini tuh, belakangnya tuh itu kemarin nge-videoin. Ini belum dimasuk. Kita sabar dulu di sini. Satu menyiapkan display, satu menyiapkan, satu mau menyiapkan. Jadi masalah untuk menghidupkan itu tidak hanya tegangan, ada yang disebut sebagai arus. Nah, arus itu. Sahabat teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok foto akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik bahan alam yang terdiri dari nanas dan juga belimbing hulu. Lalu kita rangkai buah dan kulit tersebut secara seri. Bahan-bahan dengan sifat asam atau basa atau barang kuat tersebut dapat menghantarkan listrik spontan melalui hantaran elektron yang kemudian menjadi sumber listrik dan pembangkit listrik. Dari PLBA yang telah kami rancang, PLBA berjarum nipis ini mampu menghidupkan lampu LED. Kemudian dampak PLBA terhadap lingkungan adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Mengurangi pencemaran lingkungan karena bahan yang kita gunakan adalah bahan alami yaitu jeruk nipis sehingga ramah lingkungan dan mudah terurai. Biasanya itu aluminium sama bagian satu itu ketukar, jadinya nggak bakal nyala lampunya. Akhirnya kita memutar ide untuk mengganti-ganti posisi kabel. Untuk karakter yang kita dapat dari pembuatan PLBA ini, kita mendapat karakter creativity. Kita kreatif untuk bagaimana kita akan mendesain si PLBA ini menjadi desain market yang kita buat ini. Untuk gas kami ini terdiri dari 6 anggota. Jadi untuk Jessica, Grace, dan Marquis, tugasnya itu untuk merakit lemon dan menancapkan kabel sehingga lampunya bisa nyala. Lalu untuk sisanya saya, Dea, Angeline, dan Nadine tugasnya untuk merakit display ini.
Tapi intinya kami semua ini membuat secara aktif, membuat secara bersama-sama. Jadi menurut saya dengan adanya praktikum KLBH ini dapat melatih kita untuk belajar bukan hanya secara materi saja, namun juga secara langsung berdinamika dan dipraktekkan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang diharapkan. Akhirnya berhasil. Jadi sebenarnya penelitian ini, praktikum ini menjadi sesuatu yang berkesan bagi kami semua. Kesannya semoga adik kelas kami juga bisa merasakan keseruan yang sama seperti yang kami rasakan saat ini. Bapak berikan pesan-pesan terkait apakah pembelajaran ini digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, silakan. Menurut saya untuk pembelajaran yang kali ini itu sudah karena dengan adanya kreativitas yang kita asah yang ada di dalam otak kita itu tuh dalam kelompok itu dapat diungkapkan. Kemudian di setiap anak itu dapat mengeluarkan ide serta kreativitasnya yang ada di dalam pikirannya untuk menuangkan pikirannya itu ke dalam sebuah produk yang mereka buat. Baik, mungkin yang satu mungkin. Ya sama sih Pak. Jadi di pembelajaran ini saya merasa bahwa ketika kita belajar ini bukan hanya ngerangkai listrik aja, tapi kita juga belajar buat hal yang baru. Kita juga kita dibebaskan untuk sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita bisanya menghias di display, ya kita menghias. Ada yang mungkin bisa merakit, kita juga merakit. Jadi tidak memaksakan untuk tetap pada satu kegiatan. Apakah kamu merasa bahwa potensi dari masing-masing murid itu diakomodasi dengan baik selama pembelajaran ini? Iya Pak, karena kita juga ada pembagian tugas, jadi sesuai dengan kemampuan kita juga melakukannya. Jadi di setiap kelompok itu kita saling melengkapi gitu Pak. Jadi kayak kekurangan satu kita bisa nambahin, kalau misalnya ada yang kurang kita bisa nambahin. Bagaimana pendapat kamu tentang paradigma kesuksesan yang baru? Menurut saya melalui pembelajaran ini dengan cara mengganti baterai menjadi buah ini kita jadi belajar bahwa pembelajaran itu bukan tentang nilai yang kita hasilkan juga, tapi kita juga bisa menghasilkan produk yang baru. Nah, produk ini juga bisa bermanfaat buat masyarakat seperti itu. Tanggapan saya terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari Pak Junanda tentang praktek keterlibatan anak-anak dalam praktek membuat tenaga listrik walaupun sederhana yang terbuat dari bahan-bahan alami, dari buah, dari berbagai macam bahan alami itu. Pertama itu membantu anak-anak untuk semakin dekat dengan benda-benda atau barang-barang alami yang ada di sekitar mereka, ya, bahan-bahan alami yang mungkin tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu bisa menghasilkan daya listrik walaupun sangat kecil untuk menyalakan lampu LED itu, ya. Kemudian yang berikutnya tidak hanya sekedar menyalakan lampu, ada listrik yang mengalir dan sebagainya, tetapi anak-anak juga diajak untuk memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi sesuai dengan kemampuan mereka dan juga inovasi mereka. Jadi menampilkan praktek mereka itu di dalam wadah, entah itu ada yang temanya di rumah, temanya dalam bentuk di jalan, jadi lampu itu menjadi lampu yang menerangi jalan, lampu yang menerangi rumah, dan itu dibentuk di dalam kotak kertas yang sederhana tetapi sangat kreatif, di dekor dengan sangat baik. Ini juga menambah imajinasi anak-anak untuk siapa tahu di antara mereka juga akan suatu saat akan juga terpikir untuk terlibat di dalam ikut memperhatikan sumber daya alam yang bisa dikembangkan, terutama yang tentu bersahabat dengan alam, ya. Jadi tidak membuang banyak sampah yang dihasilkan dari produk-produk mereka itu. Saya rasa ini sangat kreatif dan anak-anak menjadi bersemangat belajar, juga menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk mereka. Jadi tidak hanya monoton praktek angka-angka lalu selesai, tapi ada kreativitas lain yang bisa mereka kembangkan di balik itu. Terima kasih, sukses selalu.